Kabar sehat Pak Erik? Alhamdulillah sehat dan menginspirasi. Alhamdulillah selalu menginspirasi. Sama seperti musik positif ya Pak Erik ya. Ya. Yang ini erat kaitannya dengan karakter MKFM Jogja ini. Kalau Betul. Pak Erik gimana melihatnya? Ya, terima kasih Mbak Riza dan sahabat MK dimanapun berada. Mudah-mudahan selalu sehat ya. Diberikan kebaikan selalu, lancar urusan, mudah rezeki, lunas semua hutang. Amin Pak Erik. Cinta selalu hadir ya dalam setiap aktivitas kita dan terus tergugah dengan musik-musik positif yang disajikan oleh MKFM. Jumat lalu saya nulis di Republika tentang musik positif karena saya tahu ini pengaruhnya luar biasa. Bukan hanya dari sisi yang positif, tapi juga bisa mempengaruhi kepada sesuatu yang negatif. Karena ketika tulisan ini saya share juga kepada teman di Badan Narkotika, dan ada kisah yang beliau langsung sampaikan sebagai penyeimbang ya. Ternyata musik itu juga betul-betul bisa memperkuat kenangan sumber daya masa lalu seseorang. Nah itu ini menjadi satu yang luar biasa ya. Kadang-kadang orang nanya gini kan, gimana sih caranya kita tahu seseorang itu bagus, berkualitas tuh kayak apa? Maka ada satu statement ya yang mengatakan dari seorang penulis bahwa ketika Anda mau melihat seseorang itu seperti apa, maka sebenarnya salah satu yang bisa dilihat selain buku yang dia baca, ya kan? Itu adalah musik yang dia dengar dan juga siapa saja temannya gitu loh. Jadi kalau kita mau lihat seseorang itu ya sahabat MK ya, kita gampang aja. Temannya siapa aja sih gitu. Misalnya ada nih seorang ya pria gitu ya, yang ingin mendekati kita, ingin kenal lebih dalam, bahkan ngajak ya membangun bahtera keluarga gitu kan. Ya, kita lihat nih orang siapa gitu loh. Ya kalau orang bilang lihat bagaimana harta tahta gitu ya, hati-hati loh ya. Saya khawatir Anda melihat dia crazy rich, takutnya dia nggak rich tapi dia crazy gitu. Ya kan. Jadi benar dilihat itu adalah ini orang temannya siapa aja gitu. Circle pertemanan begitu ya Pak Erik ya? Betul sekali, karena orang itu tidak akan jauh ya dari lingkungannya gitu. Oh lingkungannya orang-orang baik, pastilah ya kan. Ya kemungkinan besar dia berada dalam zona yang itu kan. Karena kan nggak mungkin ya, nggak mudah narik seseorang ke dalam satu komunitas lingkungan yang orang itu nggak akan nyaman gitu. Nah kalau lingkungannya baik kan berarti dia baik. Oh lingkungannya masjid, oh lingkungannya pondok, lingkungannya adalah sahabat inspirasi. Oh ternyata sahabat MK juga. Oh ternyata pebisnis muda Islam. Akan ini kan jadi bagian penguatan untuk kita kan. Oh itu bagus satu. Nah ternyata yang kedua adalah musik-musik yang didengar, lirik-lirik yang didengar itu bisa memasukkan sesuatu itu dalam ya. Jadi kalau kita bilang dalam pikiran manusia itu kan ada faktor kritis ya. Faktor kritis itu artinya bagaimana batas antara pikiran sadar dengan pikiran alam bawah sadar. Ketika kita mau memasukkan sesuatu itu dalam, berarti faktor kritis ini harus ditembus. Benar. Nah, faktor kritis ini ditembus itu salah satunya adalah dengan memainkan emosional. Nah, emosional itu bisa muncul kan karena lewat musik salah satunya ya. Lewat musik salah satunya. Karena kita sedang tenang gitu ya mendengarkan seperti syair yang barusan kita dengar ya, itu kan baru dengar langsung kayak tergugah gitu ya. Langsung tergugah, masuk ke hati langsung masuk ke hati ya. Tapi saya nggak tahu juga kalau ada orang yang dengar ini langsung panas gitu ya, nggak tahu juga ya. Tapi saya yakin sahabat MG langsung menusuk ke hati, kemudian kayak ada getaran baik yang muncul di diri kita. Nah makanya mengapa ketika kita punya sumber daya yang baik, ya kan, maka sumber daya itu bisa jadi modal kita untuk mempersiapkan kesuksesan di masa yang akan datang. Nah ini jadi modal, ditarik dia dari masa lalu, ditarik untuk dijadikan, oh saya pernah kok punya pengalaman kayak gini. Nah apalagi pengalaman di musik ya. Musik itu bisa anchor itu kayak kejangkar ya, bisa dijangkar secara otomatis. Misalnya begini. Waktu istri sedang lagi hamil anak ketiga, waktu itu kan lagi masa COVID di awal-awal ya, Maret, April, Mei 2020 itu kan awal-awal yang situasi kota itu sepi ya kan. Bener. Nah kita tuh nyari rumah sakit tuh nggak mudah.
Karena hampir rumah sakit itu hanya menerima yang mendampingi satu orang saja gitu loh. Sementara kita ada anak-anak nih, yang kebetulan ibu, ya orang tua nggak bisa datang. Nah, kita jadi kepikiran, di mana nih mereka gitu. Setiap kali kita rutin periksa itu kan jalanan sepi, tapi kita tetap harus kontrol ya kan. Nah, ada satu syair dari Sami Yusuf ya, yang Asmaul Husna kalau saya tidak keliru ya. Iya, Asma Allah ya. Asma Allah, maaf ya. Mungkin nanti break kita puterin ya. Puterin nanti. Supaya sahabat MG bisa tahu. Jadi Asma Allah betul. Nah, itu begitu dalam perjalanan menemani ke rumah sakit dari rumah dan lain-lain, itu kan sering didengar lagu itu ya. Sering didengar lagu itu sering. Dan itu memang saya sengaja juga memilih lagu itu setiap kali istri yang sedang hamil ya, tinggal menunggu masa-masa hamil tadi, biar dengerin gitu, biar dengerin syair-syair yang baik tadi itu. Dan ternyata benar Kak Riza ya, dan sahabat MK. Pada saat setelah melahirkan, ya kan, dan kita kontrol ya, setelah bayi kan biasa ya, seminggu 2 minggu kita kontrol. Dan ketika syair itu diputar lagi, itu memorinya langsung balik lagi ke waktu hamil dulu. Dan ini lagu yang waktu nemenin saya, dia sampai merinding itu. Ini lagu yang nemenin saya lagi dalam keadaan hamil, berat, situasi nggak mudah, nyari rumah sakit nggak gampang. Jadi dan sampai sekarang, ketika lagi ya sampai sekarang, ketika itu kayak jadi ke anchor, kayak ke titik gitu loh ya. Orang bilang tuh kayak ke titik. Ketika itu dipancing, dia balik lagi ke masa itu gitu. Berarti ini musiknya bisa mengembalikan kenangan kita ya? Iya. Makanya ketika kita punya kenangan musik yang positif, itu tuh kuat sekali dampaknya. Nah, makanya milih syair itu juga, sahabat MG, pandai-pandai lah milih syair, pandai-pandai. Ya, saya tidak melarang mendengar lagu galau ya, silakan aja lah, itu nggak mungkin terelakkan gitu ya. Kita buka YouTube pastilah ya promonya di radio, nggak apa-apa dengerin aja. Tapi setelah itu ya harus diimbangi segera dengan musik positif. Iya benar. Jadi harus diimbangi ya. Harus diimbangi dengan syair-syair yang positif. Yang bisa membangun semangat lagi begitu ya. Apakah ada begitu Pak Erik musik negatif yang bisa membangun jiwa negatif kita begitu? Iya. Jadi ada ini kisah ya, nyata ya. Jadi sahabat saya ini kan dulu memang pegawai yang bekerja di salah satu badan rehabnya BNN, Lido Bogor ya. Nah, satu ketika dia punya apa ya bahasanya ya, klien lah atau adiksi ya. Jadi orang yang memang pecandu gitu ya. Nah, setelah proses rehab 9 bulan itu kan biasanya mereka itu setelah selesai, sebelum mereka menjadi relawan counselor di di BNN. Ya BNN atau di panti rehab, mereka dikasih kesempatan untuk balik dulu lah pulang ke rumah atau untuk ya masa jedah gitu lah. Nah, pada saat orang ini dari kalau nggak salah dari Lido ke Ciawi ya, mau karena rumahnya di Jakarta gitu. Nah, dia naik angkot ingin menuju ke lokasi lah, terminal lah gitu ya. Pada saat di angkot tadi, itu driver angkot tadi itu memutar musik. Nah, begitu musik itu diputar, dan orang ini langsung beberapa menit itu kayak apa ya, tahu nggak sih orang tuh kayak bengong gitu, langsung kayak terhipnotis. Iya, terhipnotis, terdiam gitu. Karena dia ke-trigger. Ke-triggernya apa? Ke-trigger langsung ingin mau pakai lagi. Setelah 9 bulan clear loh. Iya. Karena yang ditakutkan bagi adiksi itu adalah keinginan mau pakai lagi itu loh. Setelah clear 9 bulan dia mau pakai lagi. Nah, kenapa? Sebabnya musik yang diputar driver angkot tadi itu adalah musik yang biasa dia dengar ketika dia mohon maaf nih lagi make sama teman-temannya dulu.
Jadi setiap musik nih bisa pada saat dia melakukan kejahatan tadi atau ya sesuatu yang nggak baik tadi, lalu dia mendengar musik ini, itu langsung kesimpan kan dari saya dan sahabat MK ya. Nah, pada saat musik itu didengar oleh dia dan itu langsung karena udah menjadi apa ya, tersimpan dalam memori yang dalam ya, bahkan nembus alam bawah sadar saya bilang tadi, itu akhirnya dia ke-trigger dan dalam beberapa menit dia itu kayak nggak bisa menghentikan dirinya, langsung tiba-tiba pingin pakai. Itu gara-gara musik tadi. Wah, ini jadi nggak baik ya. Jadi makanya untungnya dia langsung ya melapor. Dan setelah itu dia suruh balik terapi lagi. Bayangin orang yang langsung loss banyak sekali. Wah, ini jadi nggak baik, berarti ada ya Pak Erik, musik negatif ini ada ya. Ada. Seperti apa Pak Erik musik-musik negatif ini yang artinya misalnya musiknya jedak-jeduk atau gimana? Ya, saya tidak bisa bilang musik jedak-jeduk itu enggak, tetapi ketika kita melakukan sesuatu yang sangat emosional, tapi saya rasa momen itu akan mengikuti lah ya. Momen itu pasti mengikuti ya. Ketika kita melakukan, makanya ketika kita melakukan sesuatu yang baik dan baik itu akhirnya kita mendengar satu musik yang baik, akhirnya dia terikat. Ya, nah kemudian ketika juga kita melakukan sesuatu yang katakanlah yang tidak baik gitu, tiba-tiba kita juga ditemani dengan musik ya, yang saya nggak tahu apa yang dipakai tapi pasti akan menyesuaikan ya, irama pasti akan menyesuaikan. Nah ketika itu tersimpan dan ini adalah lagu yang disenangi, kalau melakukan itu, ini musik yang paling disenangi kayak kita kan pasti punya lagu yang kita sukai ya. Apa misalnya Kak Riza, lagu Aku Pasti Bisa atau lagunya The Victor dulu, Manusia Kuat misalnya, Manusia Kuat. Nah, ketika dengar lagu itu kita kan langsung dengan otomatis semangat langsung, ya, Pak ya. Memberikan energi positif kan, terbentuk. Nah, ini juga demikian. Ketika kita mendengarkan sesuatu yang sudah terbiasa kita lakukan pada saat kita tidak baik ya, dalam keadaan yang kadang-kadang tidak maksimal, akhirnya itu men-trigger, mengingatkan kembali masa itu dan kita langsung balik lagi. Dan mohon maaf, mungkin sahabat MK juga pernah ya menikah, ya punya kenangan baik dengan seseorang ya, mantan suami gitu. Tiba-tiba ada lagu biasa gitu ya, orang punya syair berdua gitu. Syair yang tiba-tiba syair itu didengerin dan langsung ingat tuh. Aduh, kenapa ya? Ini kan lagu yang betul-betul ngikat gitu. Apa lagunya? Ya saya nggak paham lah, apa Kenangan Terindah. Tapi ada juga yang menarik ini garis saya. Gimana tuh? Ini sesuatu yang baik, ketemu yang baik. Jadi saya punya teman. Sekarang menjadi salah satu wakil rektor ya di kampus besar di Jogja. Nah, satu ketika teman saya ini waktu KKN itu dia jatuh cinta lah ya, atau tertarik dengan seorang teman satu KKN ya. Wah, ini biasa. Karena ya begitu ya, karena orang itu kalau udah lama bersama kan mesti begitu ya. Termasuk yang MBKM, MKFM loh ya. Itu juga karena udah biasa bersama sama dia gitu kan. Rame-rame kan, ketemu kan ada rasa gitu ya. Tapi nggak diungkapin tapi ada rasa. Nah, satu ketika pada saat mau asar gitu ya, ke masjid. Nah, dia melihat wanita yang dia sukai tadi, teman mahasiswa yang dia sukai tadi, itu lagi ngobrol akrab dengan temannya yang cowok juga di serambi masjid lah, akrab. Walaupun ada jarak ya di antara mereka, tapi gestur itu nggak bisa dibohongin gitu loh. Jadi bahasa mereka tuh, bahasa tubuh mereka tuh kelihatan kalau mereka ini saling suka ya. Suka itu kan kelihatan dari pancaran mata, dari gestur aja kita bisa lihat nih orang suka apa enggak. Nah, pada saat lihat itu, teman saya kan tadi berat kan di sini ya. Nah, pada saat itu Kak Disa dan sahabat MK, masjid itu memutar albumnya Haddad Alwi dan Sulis. Yang Cinta Rasul. Oh iya. Iya kan? Karena mengundang anak-anak TPA segera ke masjid untuk mengaji. TPA ya? TPA. Apa yang terjadi? Lagu itu kesimpan. Jadi kalau mendengar
akhirnya album dan Ali dan Sulis itu akhirnya masuk lagi kenangan waktu KKN gitu loh. Nah, itu kan baik begitu. Jadi begitu tahapan kita emosional, dia bisa simpan. Begitu sampai sebegitunya. Kenapa? Ya kita nggak usah ngomong yang terlalu dalam gitu aja. Kita musik aja ya. Kalau kita dengar berulang-ulang, kita nggak perlu menghafal syairnya. Udah langsung hafal sendiri. Udah langsung hafal. Kenapa? Karena begitu mendengar musik itu, kita betul-betul faktor kritis kita buka. Dia bisa masuk bebas. Beda ya kalau kuliah. Kalau kuliah itu kan dengerin sepaneng aja nggak masuk. Kok nggak masuk-masuk sih? Gitu ya. Kok nggak masuk-masuk sih kuliah? Karena kita faktor kritisnya ditutup. Kita udah langsung, aduh masih lama nih dosen. Aduh serius. Ya nggak ada canda-candanya. Wah. Lama nih, bakal lama dia jam terus. Akhirnya nggak ada yang masuk dalam belajarnya karena dia nggak rileks, dia nggak rileks menerima tadi. Kalau musik kita cenderung mendengar musik itu kan rileks. Iya. Betul ya. Waktu rileks gitu musiknya. Walaupun kita dalam keadaan lagi ini pun ketika dengar musik kita langsung bisa ngikuti. Karena apalagi kita senang syairnya, kita senang iramanya, dia cepet banget. Cepet banget masuk. Apalagi di kendaraan kita sering putar. Wah, ketika kita kerja kita sering putar, masuk banget dianya. Nah jadi repetisi ya, repetisi mempengaruhi dia masuk. Emosional diri kita mempengaruhi dia. Dia masuk. Wah, jadi hati-hati ya sahabat Engki. Sehat selalu Pak Erik. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.